pada metode bercerita pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Nabila dengan NIM 24022185 sebagai guru 2 pada simulasi hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Suci Suryani dengan NIM 240221 selaku guru pertama dalam simulasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Wira Apriani dengan NIM 24022119 sebagai murid. Perkenalkan, saya Gita Triananda dengan NIM 24022088 sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Nova Isniani dengan NIM 24022103 sebagai murid. Dan perkenalkan, nama saya Rizwa Sofitri dengan NIM 24022034 sebagai murid. Perkenalkan, saya Nasawi Lubis dengan NIM 24022102 sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Rahma Ashifa Kolbi dengan NIM 24022109 sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriani dengan NIM 24022057 sebagai murid. Baiklah, itulah nama kelompok dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Baik, Ibu. Nah, hari ini anak-anak Ibu ada yang tahu nggak kita belajar apa? Nggak tahu. Mau tahu kalian atau mau tahu banget? Mau tahu banget, Bu. Apa tuh, Bu? Nah, hari ini kita belajar metode bercerita menggunakan gambar seri. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya anak-anak Ibu. Ya, Ibu. Nah, ice breakingnya sudah hafal kan? Kemarin sudah Ibu ajarkan. Sudah, Ibu. Ayo, 1, 2, 3. Satu, mulutnya dikunci. Dua, duduk dengan rapi. Tiga, mendengarkan ibu. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Ada yang tahu nggak judulnya apa? Nggak tahu, Ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang Snow White atau Putri Salju. Ada yang bisa mengulangi? Snow White. Snow White. Snow White. Snow White. Snow White. Nah, jadi Snow White ini adalah putri salju yang memiliki paras yang sangat cantik, kulit putih seperti salju, bibir berwarna, mata lentik, badan lentik. Nah, jadi putri salju ini anak seorang atau buah putri dari suatu kerajaan. Nah, putri salju ini dia tuh kan memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Nah, di kerajaan yang lain ada orang yang iri sama mereka, sama si ratu salju ini, dimana itu tuh disebut dengan ratu jahat. Dia tuh iri dengan kecantikan si putri salju, karena putri salju ini mengalahkan kecantikan seorang putri jahat. Nah, putri jahat itu karena dia iri dan dengki, dia mau membunuh seorang putri salju. Nah, dengan mendengar hal itu, putri salju melarikan diri ke suatu hutan yang gelap dan juga sunyi. Nah, di situ putri salju tersesat dan juga bertemu dengan seorang kurcaci, 7 kurcaci, di mana kurcaci inilah yang memberikan tempat tinggal untuk si putri salju selama berada di hutan. Nah, berapa orang tadi kurcacinya anak-anak Ibu? 7, Ibu. Nah, 7 kurcaci ini hidup bahagia bersama putri salju di dalam hutan, di sebuah gubuk tua di dalam hutan. Dia menjalani kehidupan aktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian, mencuci piring, memasak bersama, bermain, dan juga bernyanyi-bernyanyi. Ayo, hari ini kita bernyanyi dulu. Kita mau nyanyi apa anak-anak Ibu? Nah, ayo kita nyanyikan. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan
dalam sebuah hutan. Suatu ketika, Ratu Jahat mendengar bahwasannya Putri Salju itu belum mati, sehingga dia merencanakan suatu hal yang sangat jahat, di mana dia menyamar sebagai pedagang yang menjual sebuah buah-buahan, terutama buah apel. Nah, di saat itu Putri Salju lagi bermain-bermain dengan kurcaci di tengah hutan. Lalu saat arah ke pulang, Putri Salju bertemu dengan si Ratu Jahat. Ratu Jahat langsung merencanakan aksinya untuk memberikan apel beracun kepada Putri Salju. Putri Salju dengan baiknya dan dengan polosnya, dia menerima apel tersebut, lalu memakan apel tersebut. Tidak berapa lama, dia jatuh pingsan dan kurcaci di tengah hutan kehilangan. Kemana sih Putri Salju ini, kok gak ada kelihatan, katanya kan. Terus dia menemukan si Putri Salju tergeletak di hutan tersebut. Lalu dia membawa pulang ke rumah. Setelah beberapa kurun waktu, kurcaci sudah berusaha memberikan segala obat untuk si Putri Salju, tetapi Putri Salju juga tidak sembuh atau tidak bangun dari tidur panjangnya. Suatu ketika, datanglah seorang pangeran, di mana pangeran ini membangunkan Putri Salju dari tidur panjangnya. Dan dengan keajaiban, Putri Salju bangun berkat kehadiran seorang pangeran dari kerajaan. Nah, disitulah Putri Salju dan juga pangeran hidup bahagia bersama kurcaci. Nah, jadi cerita ini memiliki pesan moral untuk anak-anak ibu, di mana anak-anak ibu harus teliti atau harus paham mana yang orang jahat dan mana orang asing. Kita harus berhati-hati semuanya. Tidak semua orang itu selalu baik terhadap kita. Jadi kita harus berpandai-pandai memilah tentang kehidupan ini. Dari cerita ibu yang panjang tadi, siapa yang dapat menyimpulkan cerita ibu tadi? Siapa ibu? Ayo Siva. Jadi ceritanya yang pertama ada cewek Putri Salju. Dia perempuannya cantik. Terus adalah orang lain yang nggak suka sama kecantikan Putri Salju, Bu. Terus karena nggak suka kan, jadi Putri Saljunya karena ada yang nggak suka, jadi Putri Saljunya melarikan diri ke hutan, Bu. Sudah tuh ketemu sama kurcaci. Kurcacinya ada 7 orang, Bu. Terus pada saat Putri Salju sendiri, kiranya orang yang nggak suka itu datang kepada Putri Salju, Bu. Terus dia menjual buah-buahan, apel, Ibu. Terus dikasihlah apel ini sama Putri Salju, Bu. Terus Putri Saljunya keracunan, Bu, karena apelnya dikasih racun sama penjahat ini, sama nenek sihir ini, Bu. Nah, jadi Putri Saljunya pingsan deh, Bu. Terus datanglah pangeran, Bu, membawa keajaiban kepada Putri Salju. Akhirnya Putri Saljunya bangun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bercerita menggunakan gambar baris. Anak-anak ibu masih ingat apa judul kita minggu lalu? Bu. Nah, hari ini kita akan belajar dengan Ibu Suci bercerita menggunakan gambar. Kan gambar seni, sekarang gambar. Nah, penjelasan lebih dalam yang akan dijelaskan oleh Bu Suci. Pada Bu Suci dipersilakan. Halo anak ibu semuanya. Nah, jadi ibu di sini akan bercerita ya menggunakan media bergambar. Jadi ibu harap anak-anak ibu mampu menyimak dan mendengarkan apa yang diceritakan. Ready semuanya? Ready, Bu.
sebuah gambar. Ada buah-buahan dalam keranjang. Jadi ibu mau bercerita ada sebuah keluarga sederhana yang ditinggali oleh kakek, nenek, dan 3 cucunya. Ketiga cucunya ini bernama Ani, Budi, dan Tono. Nah, pada suatu pagi hari, si kakek pergi ke kebunnya. Kakek ini memetik sebuah pisang, ada buah ceri, alpukat, apel, anggur, dan jeruk. Nah, setelah si kakek mengambil buah-buahan dari kebunnya, kakek lalu pulang ke rumah dan memberikan buah-buahan ini kepada nenek. Nah, sesudah nenek menerima buah dari si kakek, nenek masukinlah buah-buahannya itu ke dalam sebuah wadah yang cantik banget. Nah, setelah itu nenek panggillah cucu-cucunya ini lagi bermain di halaman. Nenek panggil, ayo cu, kita makan buah-buahan. Nah, si Ani langsung mengambil buah pisang. Neneknya bertanya, kenapa Ani suka buah pisang? Si Ani bilang, buah pisangnya lembut nek, enak rasanya, manis lagi, kata si Ani. Habis itu si Tono ambil buah jeruk. Dia juga bilang kalau buah jeruk ini dia lebih suka rasa asamnya. Dia suka buah-buahan yang asam. Makanya si Tono ngambil buah jeruk ini. Nah, pada terakhir ada cucunya yang bernama si Budi. Si Budi ini nggak suka makan buah-buahan. Terus neneknya bilang, Budi coba deh makan buah anggur. Habis itu si nenek memberikan sebutir anggur kepada si Budi. Terus si Budinya bilang, wah ternyata anggurnya enak ya nek, kayak ada asam tapi masih manis gitu. Nah jadi setelah dari itu, setelah neneknya mengajak cucu-cucunya mencoba buah-buahan, dari situlah si Budi lebih suka makan buah-buahan dari sejak itu. Setelah habis nih buah-buahannya, si nenek pun membawa sebuah mangkok ini lagi ke dapur dan cucu-cucunya kembali bermain. Baik anak-anak ibu, tadi udah selesai ya ceritanya. Ibu mau menanyakan kepada anak-anak ibu siapa yang tahu tadi apa aja kisah dari buah-buahan ini. Coba bilang sama kakak-kakak. Riswa Bu, Coba Riswa. jadi tadi disimak ceritanya itu kakek pergi ke suatu kebun, lalu mengambil beberapa buah-buahan, lalu dibawanya ke rumah, kemudian nenek meletakkannya di satu tempat wadah. Nah, nenek dan kakek mengumpulkan atau menghimbau cucu-cucunya yaitu ada Ani, Tono, dan Budi untuk mencoba buah tersebut. Dan Ani itu memilih pisang karena rasanya lembut dan manis. Kemudian Budi, kemudian Tono itu memilih buah-buahan jeruk karena Tono suka dengan jeruk karena rasanya yang asam-asam. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya Budi. Ia memilih buah anggur karena rasanya asam-asam manis. Begitu Ibu. Wah bagus Riswa. Jadi Riswa tadi udah pergi makan ya. Tapi tadi pas akhir si Budinya itu gak suka makan buah-buahan. Nah itu si Budi tadi gak suka makan buah-buahan. Terus tawarkan si nenek lah untuk mencoba buah-buahannya itu. Habis dia mencoba buah-buahannya, si Budi ini lebih suka lagi makan buah-buahan, makin tertarik lagi makan buah-buahan. Nah dari teman-teman kita tadi udah menjawab ya, Iswa ya. Nah itu sudah menyimpulkan anak itu tadi udah menyimak ya, udah mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi kali ini. Ibu tutupi hati-hati di jalan. Jangan lupa tunggu orang tuanya sebelum pulang ya anak-anak ibu. Iya.